Selamat berjumpa dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, sekarang kita masuki bab ketiga, yaitu panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, anak-anak, sebelumnya pada bab kedua kita telah mempelajari tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tentu masih diingat ya, dalam materi Yesus mewartakan kerajaan Allah, kita lihat bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan ya, melalui mujizat, melalui tindakan Yesus sendiri. Nah, untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus membutuhkan partner. Nah, maka kita masuk pada materi panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, Yesus membutuhkan orang-orang yang bekerja mewartakan kerajaan Allah itu. Maka Allah memanggil orang-orang yang menjadi murid-muridnya agar terlibat dalam perutusan yang begitu besar. Sekarang kita mau melihat pada bab 3 ini, panggilan dan perutusan murid Yesus. Kita akan mempelajari dan melihat bagaimana proses pemanggilan murid Yesus itu. Nah, lalu kita menemukan akan kekhasan ya, kekhasan para murid Yesus yang sampai pada saat ini dipelihara oleh gereja. Nah, kekhasan hidup murid Yesus itu apa? Yaitu semangat hidup jemaat perdana. Lalu bagaimana tugas perutusan para murid setelah dipanggil, lalu mengalami hidup bersama, lalu bagaimana tugas perutusannya? Maka untuk mendalami tentang panggilan dan perutusan murid Yesus, kita akan membahas berapa bab. Yang pertama itu materi Yesus memanggil murid-muridnya. Yang kedua, cara hidup murid Yesus. Yang ketiga, tugas perutusan sebagai murid Yesus. Itulah yang akan kita dalami pada pertemuan ini. Nah, kita masuk pada tema Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, Yesus memanggil murid-muridnya, kita bisa melihat bagaimana peristiwa ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Salah satunya kisah Petrus ya. Di sana kita melihat bagaimana kisah Petrus itu dipanggil. Nah, maka kita terlebih dahulu mengetahui juga apa tuh tujuan ya pada bab 3 ini. Setelah kita melihat bagaimana proses pemanggilan murid Yesus itu, apa yang mau kita ketahui? Nah, yang mesti kita ketahui apa? Pertama, nah kita melihat macam-macam ya, macam-macam kisah panggilan para murid. Dan kita bandingkan dengan panggilan para murid Yesus pada zaman ini. Nah, kita lihat perbandingannya ya, bagaimana panggilan para murid Yesus yang dulu lalu sekarang. Kita juga akan melihat apa yang dilakukan oleh para murid itu sendiri. Apa tanggung jawab sebagai murid-murid Yesus ketika dipanggil. Nah, maka setelah kita melihat bagaimana kelanjutan kegiatan para murid ini, kita juga melihat diri kita sendiri. Maka pertama, dalam mewujudkan kerajaan Allah itu, Yesus memanggil para murid. Nah, memanggil para murid ini tentu bukan hanya dulu, sekarang juga kita tetap dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam memanggil ya, panggilan seperti kita dipanggil guru. Nah, kita kan dipanggil. Ada yang ketika dipanggil ya langsung antusias, ada yang tidak. Nah, maka kita pertama melihat macam-macam ya pemanggilan murid Yesus itu. Pertama itu tadi seperti Petrus ya, yang sebelumnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, setelah itu kita juga melihat bagaimana kisah panggilan murid itu Matius, seorang pemungut cukai yang pada akhirnya mengikuti Yesus. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Nah, kalau Petrus kisahnya
lain ya. Lalu si Matius juga lain. Maka nanti kita akan melihat bagaimana juga kisah panggilan seorang yang menjadi pastor. Nah, kita lihat bagaimana kisah panggilan masing-masing. Nah, kita melihat juga diri kita. Nah, gimana panggilan kita? Nah, itu yang penting. Nah, dari kisah panggilan para murid ini kita bisa menemukan refleksi untuk diri kita. Nah, ada ketika dipanggil menanggapi berbelit-belit ya, berbelit-belit, banyak alasannya dengan inilah, itulah, mengurus keluarga dululah. Banyak sekali alasan-alasan yang muncul. Maka kita akan melihat beberapa teks kitab suci ya, dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, dan juga Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13, dan juga melihat bagaimana panggilan seorang yang menjadi pastor. Nah, kalau kita melihat panggilan ini ya, dari kisah-kisah panggilan murid Yesus, kita bisa melihat kembali ya, ada yang dengan spontan. Nah, itu siapa yang langsung spontan ketika dipanggil langsung ikut Yesus. Nah, di situ kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang pertama itu kisah mereka mengikuti ya. Lalu bagaimana kita melihat juga ketika orang dipanggil, nah, yaitu membuat banyak syarat ya. Saya kuburkan dulu ini saya, keluarga saya misalnya yang sudah meninggal. Nah, saya urus dulu ternak saya. Nah, nanti kita lihat di kisah itu. Nah, akan tetapi kita melihat bagaimana sesungguhnya maksud Yesus. Nah, ketika dipanggil ya, harapan Yesus itu mestinya ya menanggapi dengan baik. Nah, sama dengan guru memanggil muridnya, langsung menanggapi. Nah, begitulah yang diharapkan oleh Yesus. Nah, apa yang diharapkan Yesus? Apa yang dituntut Yesus dari murid-murid yang dipanggil itu? Mereka dituntut untuk datang kepada Yesus, melihat agar dengan akal budi ini memahami sungguh, nah, bagaimana dan apa maksudnya bahwa para murid itu dipanggil. Nah, supaya paham maksud Yesus itu memanggil para muridnya, maka para murid itu perlu ya tinggal bersama dengan Yesus. Nah, supaya hubungan murid dengan Yesus itu sendiri semakin mendalam ya, mengikuti gaya hidup Yesus, maka perlu hidup bersama. Nah, anak-anak, dalam pengajaran itu Yesus memberi syarat untuk mengikuti Dia. Nah, kita bisa melihat di Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Nah, itu ada syarat. Nah, berarti ada sesuatu yang mesti dilaksanakan oleh para murid ketika ikut Yesus. Nah, diminta kepada para murid itu mesti dengan sikap yang mantap ya, tegas ya, tidak terlalu banyak alasan atau pertimbangan yang berbelit-belit. Nah, misalnya saja berani meninggalkan profesi yang lama ya, berani melepaskan keterikatan kepada keluarga ya, sahabat. Nah, artinya keluarga itu tetap penting ya, sebagai manusia ya kita tetap penting tentang hubungan dengan keluarga. Tetapi maksudnya jangan sampai ya karena penghalang dari keluarga atau sahabat atau siapa saja pun itu yang menghalangi kita ya bersikap terbuka untuk perhatian kepada kerajaan Allah itu. Jangan sampai karena keluarga kita tidak lagi mampu melakukan perhatian kepada sesama, tidak mau mewujudkan kerajaan Allah karena alasan-alasan yang
diciptakan alasan-alasan yang ya karena si anu, karena si ini dan itu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, anak-anak, Yesus menegaskan kepada kita bagaimana bahwa ketika mengikuti Yesus itu mempunyai syarat. Dan itu pertama Yesus juga menunjukkan ketika mengikuti Dia kita harus menerima bahwa ada penderitaan seperti Yesus sendiri. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa ketika terlibat dalam mewartakan kerajaan Allah, ketika dipanggil para murid, nah itu pasti ada hambatannya, ada kesulitannya, ada tantangannya. Maka dalam kisah bacaan Matius bab 16 ayat 24 sampai 28, nah situ kita melihat bagaimana kisah ya mengikuti Yesus dan bagaimana prosesnya untuk mengikuti Yesus itu. Dengan mengikuti Yesus tentu ada konsekuensinya ya. Ketika dipanggil lalu ikut Yesus ada konsekuensi yang telah kita baca ya dari kisah Matius itu bab 16 24 sampai 28. Nah, ternyata kita harus siap ya, harus siap menyangkal diri kita ya, harus siap memikul salib kita. Maka pada bab pertama ini kita mesti ya memahami bagaimana proses pemanggilan para murid. Nah, ternyata menjadi murid Yesus itu pertama sekali adalah dari pihak Yesus dipanggil ya untuk terlibat mewujudkan kerajaan Allah itu menjadi murid Yesus sendiri. Nah, itulah pada tema ini. Maka mari kita mendalami tema pertama ini, melihat kisah-kisah panggilan murid Yesus, siapa saja, lalu bagaimana kisah mereka. Lalu kita melihat contoh seseorang yang akan menjadi pastor, lalu bagaimana kisahnya. Nah, mari kita lihat proses pemanggilan murid Yesus ini dan juga bagaimana tanggapan mereka masing-masing. Nah, sebagai refleksi untuk kita juga melihat, nah dari sekian yang banyak itu ternyata beginilah sikap kami untuk menanggapi panggilan menjadi murid Yesus. Nah, sampai saat ini kita juga dipanggil menjadi murid Yesus, bukan hanya dulu, tetapi juga berlangsung sampai sekarang. Kita dipanggil semua untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, itu tercermin dari kisah-kisah yang ada dalam kitab suci yang kita sendiri akan mendalaminya secara pribadi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga panggilan murid-murid Yesus ini juga membuat kita mampu melihat diri kita, bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak sekalian, selamat belajar di rumah. Salam Fransiskus.